Selamat pagi, Assalamualaikum. Sebelumnya aku mau perkenalan dulu. Namaku Dila. Dulu aku lulusan hubungan internasional di Gajah Yogyakarta. Jadi sesuai dengan judul dari video kita kali ini, di sini aku bakal nge-share beberapa tips dan trik yang aku lakuin berdasarkan pengalamanku mengikuti seleksi CPNS di instansi Kementerian Luar Negeri di tahun 2019. Berdasarkan pengalaman saya sebelumnya mengikuti SKD di tahun 2019 itu, kebetulan seleksinya dilaksanakan pada Februari 2020 tes SKD-nya, dan alhamdulillahnya saya memperoleh skor 421 untuk tes SKD. Jadi teman-teman sekalian, mungkin teman-teman viewers di sini ada yang mengikuti seleksi CPNS untuk instansi-instansi yang lain. Jadi saya harap tips atau trik yang akan saya bagikan di video kali ini juga bermanfaat bagi kalian yang mendaftar di instansi kementerian yang lain. Sebagai background dulu, seleksi kompetensi dasar atau SKD untuk CPNS Kementerian Luar Negeri tahun anggaran 2019 itu dilaksanakan pada bulan Februari 2020. Seperti yang kita ketahui, setiap seleksi SKD itu ada 3 komponen dari soal-soal yang diujikan di tes SKD itu ada 3, seperti yang teman-teman sudah ketahui, yaitu tes intelijensi umum TIU, kemudian TKP kepribadian, dan yang ketiga adalah TWK tes wawasan kebangsaan. Untuk tes intelijensi umum, tes TIU itu sendiri akan mengetes atau soal-soalnya itu akan mengetes kemampuan numerikal kita, tapi jangan khawatir karena tes-tesnya itu akan berupa seputar kemampuan numerikal dasar, misalnya deret aritmatika atau perhitungan-perhitungan dasar matematika. Kemudian ada penalaran logis, kemudian ada penalaran analitis yang sifatnya dasar-dasar seperti itu. Jadi misalnya kalau teman-teman punya buku nih yang bisa aku saranin kayak tes kayak gini, buku-buku yang yang punya soal-soal yang bisa kita gunakan untuk melatih tes intelijensi umum itu bisa digunakan juga. Contohnya ada kayak soal-soal yang terkait analisa verbal dan sebagainya. Jadi intinya tes intelijensi umum itu tuh lebih ke kemampuan dasar kita. Jadi menurut saya di sini teman-teman bisa menggunakan sangat banyak sumber, tidak hanya dari buku tapi juga dari bank-bank soal di portal-portal di internet seperti itu. Nah, jadi teman-teman, tips yang bisa saya berikan untuk mengerjakan komponen soal tes intelijensi umum adalah perbanyak latihan dan contoh-contoh soalnya itu udah banyak banget yang bisa kita akses di internet, misalkan di portal seleksi CPNS atau sebagainya. Jadi misalnya perbanyak analogi gambar, visualisasi gambar, analogi verbal, seperti itu. Intinya deret aritmatika, deret bilangan, teman-teman harus latihan dan tips-tipsnya juga akan sangat memudahkan. Nah, kemudian sekarang kita berpindah ke tes wawasan kebangsaan. Nah, di sini TWK menurut saya adalah komponen soal dari SKD yang cukup tricky dan dianggap cukup berat. Yang bisa saya sarankan adalah dalam mengerjakan TWK sebelumnya kita harus banyak-banyak membaca sejarah dan kalau bisa mengikuti berita, portal-portal berita terkait pemerintahan dan politik negara kita. Jadi sebelum persiapan seleksi SKD-nya sendiri, alangkah lebih baiknya jika teman-teman banyak membaca mengenai politik dan pemerintahan. Karena kita ketahui di SKD ini akan banyak membahas tentang sejarah, tentang fungsi-fungsi organ dari pemerintahan. Misalnya kita harus memahami kewenangan fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan kemudian fungsi yudikatif. Nah, jadi teman-teman, untuk tahapan TWK-nya sendiri, belajar apa sih di TWK? Jadi di sini saya mau ngasih beberapa tips yang saya lakukan dalam seleksi ini. Jadi pertama, saya itu banyak membaca buku-buku anak SD, jadi agak lucu mungkin ya, SD, SMP, atau SMA mengenai kewarganegaraan dan sejarah. Kenapa? Karena menurut saya selain bahasanya mudah dimengerti, jadi kan kadang untuk mengikuti seleksi itu kita agak mepet waktunya dan kita kayak kebingungan gitu mau browsing di internet dari satu web ke web yang lain kan informasinya agak bertebaran. Jadi menurut saya itu buku-buku SD, SMP, SMA ini tuh sangat membantu. Jadi teman-teman cukup mencari buku-buku seperti yang ini nih.
Di sini saya punya buku SMA kelas 12. Ini pendidikan kewarganegaraan dan ini buku sejarah. Jadi mungkin kalau ada tetangganya yang punya buku seperti ini atau adiknya kali atau sepupunya, saudaranya mungkin bisa dipinjam untuk persiapan seleksi kompetensi dasar. Nah, di sini tuh sangat komprehensif banget ya, informasi mengenai sejarah perpolitikan Indonesia, kebijakan pemerintahan di Orde Lama atau pemerintahan di Orde Baru, semua dijelaskan di sini. Jadi teman-teman, misalnya di buku sejarah SMA kelas 12 ini, di sini tuh banyak dijelaskan mengenai bagaimana sih dulu transisi pemerintahan Orde Baru Orde Lama, dan ini tuh banyak banget dan pasti muncul soal-soalnya di TWK SKD. Ini yakin 100% itu bakalan muncul. Nah, jadi ini tuh sangat membantu banget karena di sini tuh ada keterangan tentang tahun, keterangan tentang histori atau sejarahnya, di sini semua dijelaskan. Kemudian misalnya Tritura atau masa reformasi dan sebagainya itu semua dijelaskan di sini. Jadi menurut saya buku ini cukup ini aja yang teman-teman baca untuk persiapan TWK itu sudah sangat-sangat membantu seperti itu. Nah, kemudian satu lagi mungkin tips tiap orang berbeda ya. Cuma berdasarkan pengalaman saya, pada saat itu saya tidak terlalu menghabiskan banyak waktu untuk menghafal pasal-pasal. Jadi kan biasanya kita tuh kayak agak khawatir nanti muncul misalnya pasal ini nih bunyinya apa gitu-gitu, pasal apa gitu. Nah, menurut saya soal-soal seperti pasal-pasal itu tuh mungkin jangan terlalu difokuskan waktu dan energi kita di situ. Cukup memahami pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 aja, preambulnya, kemudian inti-inti dari setiap alinea dan paragrafnya seperti itu. Cukup di situ aja. Jadi biar kita juga nggak stres nih menghadapi, karena kadang kan kita khawatir nanti muncul pasal ini apa ya gitu. Tapi keyakinan saya pasal-pasal seperti itu tuh, detail-detail seperti itu biasanya jarang muncul di soal tes TWK di SKD. Nah, teman-teman, sekarang kita ke bagian TKP atau tes karakteristik pribadi. Nah, di sini yang bisa saya sarankan adalah karena soal-soal ini ingin menguji bagaimana sih ketahanan diri kita, kemampuan dan tanggung jawab kita, integritas dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus menjawab atau memilih jawaban sesuai kata hati teman-teman, tapi tidak hanya sesuai dengan kata hati, tapi sebenarnya juga berpikir bahwa idealnya di masyarakat seperti apa sih yang terbaik. Karena seingat saya itu dulu dari beberapa pilihan jawaban itu sangat-sangatlah tricky dan juga hampir nilai kebenarannya tuh hampir saling mendekati. Jadi teman-teman di sini harus benar-benar jeli melihat bahwa nilai apa saja yang kira-kira dianggap paling atau terbaik di masyarakat. Nah, jadi seperti kita ketahui tes TKP itu tuh lebih ke semacam tes kepribadian. Jadi di sini tuh akan menguji bagaimana aspek integritas kita, bagaimana tingkat kebaikan atau ketulusan hati kita dalam kesehariannya. Kemudian ada aspek kejujuran. Jadi gimana kita berbuat dan berlaku sesuai norma yang ada di masyarakat. Kemudian ada aspek tanggung jawab. Jadi di aspek tanggung jawab ini tentu saja kita harus memilih jawaban yang bisa menunjukkan tingkat kedewasaan kita, misalnya dalam mempertanggungjawabkan atau menanggung resiko dari apa yang telah kita lakukan atau misalkan apa yang akan kita lakukan. Jadi selain itu ada juga nanti soal-soal yang berbunyi bagaimana kita memposisikan diri kita di dalam sebuah kelompok atau tim kerja. Jadi di sini yang benar-benar diukur itu adalah kemampuan kita beradaptasi, kemudian aspek pengendalian diri yang harus kita utamakan. Jadi jangan cuma memilih jawaban yang gue kayak gini nih, misalnya saya kayak gini nih kayaknya nih, saya sehari-harinya mah kayak gini nih gitu. Tapi coba teman-teman melihatnya dari perspektif yang berbeda. Sebenarnya bukan berarti kita membohongi diri kita, tapi bahwa kita ingin memilih jawaban yang akan kita usahakan kita bisa melakukan seperti itu nantinya gitu. Seperti itu sih teman-teman yang bisa saya share untuk komponen tes SKD di bagian. Nah, jadi teman-teman kembali ke bentuk tesnya. Tes SKD itu berbasis komputer dan merupakan 100 soal pilihan ganda yang harus dikerjakan selama 90 menit. Jadi
total soal dibagi total durasi waktu. Jadi sehingga kita bisa tahu berapa alokasi maksimal waktu yang kita habiskan untuk mengerjakan satu soal. Untuk CPNS Kementerian Luar Negeri misalnya, dengan 100 soal dalam 90 menit, artinya TWK-nya itu dikerjakan ada 30 soal untuk TWK, 35 soal untuk TKP, dan 35 soal untuk TIU. Sehingga teman-teman bisa nih ngebagi. Jadi 100 soal dibagi 90 menit atau estimasinya kira-kira sekitar 1 menit per satu soal. Jadi maksimal 60 detik dibutuhkan untuk mengerjakan satu soal. Nah, jadi teman-teman nggak boleh melebihi dari 1 menit untuk mengerjakan soal tersebut, satu soal. Ketika misalnya teman-teman tidak tahu jawabannya atau benar-benar blank, saya saranin untuk skip. Jadi loncat aja ke pertanyaan selanjutnya atau soal selanjutnya. Ketika misalnya teman-teman agak ragu nih, kayaknya ini sih, tapi kayaknya nggak yakin juga sih, nggak apa-apa, teman-teman pilih jawaban yang menurut teman-teman benar. Dan di kertas oretan yang telah dibagikan panitia, saya biasanya menuliskan nomor soal yang saya nggak yakin itu. Jadi nanti saya bisa balik untuk mereview ketika saya telah selesai semuanya mengerjakannya. Jadi kalau misalkan masih ada waktu tersisa, saya akan kembali ke soal-soal yang saya nggak yakin tersebut. Jadi nanti kita nggak kebingungan, duh, tadi soal nomor berapa ya yang saya agak bingung atau saya nggak yakin gitu. Jadi nanti ketika ada waktu di akhir, teman-teman bisa mengecek lagi atau mereview jawaban teman-teman. Nah, jadi jika ada pertanyaan lain atau mungkin ada informasi yang menurut teman-teman masih kurang jelas, silahkan komen di kolom komentar ya. Kita lanjutkan diskusinya di kolom komentar. Terima kasih. Nah, teman-teman, sekarang kita udah ada di akhir video ini. Saya berharap semoga apa yang saya bagikan di sini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan bisa membantu teman-teman untuk mencapai skor yang diharapkan atau lulus di seleksi SKD ini. Intinya, saran yang bisa saya berikan lainnya adalah usahakan selalu mempersiapkan fisik dan mental terlebih dahulu. Jadi selain mempersiapkan materi, teman-teman juga harus fit karena itu sangat mempengaruhi kemampuan kita dalam berkonsentrasi ketika mengerjakan soal. Teman-teman harus pastikan teman-teman sarapan dan cukup tidurnya, jangan begadang sebelum hari tes dilakukan dan datang tepat waktu. Kemudian jangan lupa berdoa dan meminta restu dari kedua orang tua. Selebihnya sih saya yakin semuanya bisa mengerjakan tes SKD dengan baik dan tentunya dengan persiapan yang teman-teman yakini. Dan ini hanyalah tips, mungkin saja ada beberapa cara-cara atau tips lain yang bisa digabungkan dan dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini dan bye-bye. Terima kasih.